Ma'asyiral muslimin, tentunya setiap individu menginginkan kemerdekaan itu. Begitu juga setiap bangsa merindukan agar mereka memiliki kehidupan yang merdeka. Karena sesungguhnya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan merdeka. Dan sesungguhnya seluruh manusia itu Allah ciptakan untuk menjalani kehidupan yang merdeka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalimat aslinya bukan liya'budun tapi liya'buduni. Karena dia wakaf dan berhenti bacaannya jadi dimatikan, jadi liya'budun. Padahal secara harakat aslinya adalah liya'buduni, agar manusia menjadi hamba-hambaku, agar manusia beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, para ulama kemudian menjelaskan, Syekh Utsaimin rahimahullah di antaranya, beliau menyampaikan bahwa al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah, bahwa sesungguhnya ibadah kepada Allah, peribadahan kepada Allah, hiya haqiqatul hurriyah, itulah hakikat kemerdekaan. Faman lam yata'abbad li ghairillah, faman lam yata'abbad lillah, maka barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, kana 'abidan li ghairihi, maka dia menjadi manusia, dia menjadi hamba bagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jelaslah dari keterangan yang disampaikan oleh ulama ini bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk hidup merdeka. Artinya dalam makna kemerdekaan menjadi hamba Allah yang seutuhnya dan sesungguhnya. Maka pantaslah bahwa kemerdekaan seharusnya menjadi cita-cita, keinginan dan kerinduan setiap individu muslim. Maka Islam datang sebagai agama pembebasan. Oleh karena itu, yang pertama menolak itu para pemukanya. Para pemimpin Quraisy ini paham, kalau Islam dibiarkan hidup, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Budak-budak ini paham bahwa ketika mereka menerima Islam, maka mereka menjadi manusia seutuhnya, hanya menghamba kepada Sang Pencipta. Maka Islam begitu disambut oleh para budak, orang-orang miskin, mustad'afin. Bahkan Islam menempatkan seorang budak tidak beda dengan tuannya, bahkan lebih mulia. Ketika bermajlis dengan Rasulullah SAW, Abu Sufyan datang lebih dahulu. Khalid bin Walid datang lebih dahulu. Tapi begitu datang Bilal, mereka disuruh geser. Bilal yang lebih dekat daripada Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh, minggir, Bilal di sini. Padahal Bilal adalah seorang budak. Menjelang Rasulullah SAW wafat, beliau berpesan agar jangan sampai lupa. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengirim pasukan yang dikepalai oleh seorang anak muda berumur 17 tahun, anak dari seorang mantan budak, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Bayangkan, di 1400 tahun yang lalu, seorang anak budak menjadi panglima perang. Amerika tahun 1900 masih membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi kalau kita ngomong soal human right, itu Islam telah lebih dahulu memahamkan human right. Tentang toleransi, Islam sudah memahamkan dulu tentang toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tentang hak-hak wanita, Islam telah lebih dulu
memahamkan tentang hak wanita, apalagi tentang kemerdekaan. Sebelum bangsa-bangsa mendefinisikan apa itu merdeka, Islam sudah mendefinisikan merdeka adalah hanya menghamba kepada Sang Maha Pencipta saja. Dan manusia dilahirkan untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada yang lain. Beribadah, abadah itu maknanya menghambakan diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri hanya kepadaku. Itu tujuan diciptakannya manusia, hanya menghambakan diri kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada yang lainnya. Jadi merdeka adalah hak yang telah melekat pada manusia sejak ia dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Maka makna merdeka itu jelas sangat diterangkan oleh Al-Quran maupun hadis, karena itu adalah tujuan diciptakannya manusia. Ya. Namun harus dipahami bahwa merdeka bukan berarti bebas-bebasnya. Merdeka adalah hanya tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Makna kemerdekaan dalam pandangan Islam, mungkin para asatidz, para guru sudah menjelaskan ini, tapi saya baca kembali. Sebelum penaklukan Persia di kota Qadisiyah, Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menjumpai Jenderal Rostam, Panglima pasukan Persia. Ada banyak riwayat menyebutkan namanya Rustum, tapi Dr. Raghib As-Sirjani menjelaskan bahwa nama yang benar adalah Rostam. Ada Rustum, ada Rostam. Nah, menurut Dr. Raghib ini Rostam. Rostam ini atau Rustum ini adalah panglima tertinggi pasukan Persia, bukan rajanya. Rajanya adalah Yazdazir, Kisra Yazdazir. Ya. Kisra yang merobek-robek suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Nah, sabda Nabi ini diterjemahkan oleh para sahabat bukan sekedar janji, tetapi kewajiban. Begitu para sahabat, para ulama menjelaskan, ketika Nabi mengatakan surat kekuasaannya akan dirobek-robek sebagaimana ia merobek-robek suratku, sahabat memaknai wajib hukumnya menguasai, merebut kekuasaan Persia. Bukan nunggu, karena nggak ada yang akan bisa menguasainya kecuali kaum muslimin. Sama juga para khalifah ketika mendengar hadis la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dalikal jais, kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, pasti akan dikuasai, maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang menguasai kota tersebut, sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang merebut kota tersebut. Itu tidak diartikan hanya sebagai janji, tapi diartikan sebagai wajib hukumnya untuk mewujudkan janji Rasulullah SAW ini. Maka ada 8 khalifah yang mengumpulkan pasukan, menyiapkan pasukan untuk merebut Konstantinopel. Di antaranya adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengutus putranya Yazid bin Muawiyah, Khalifah Harun al-Rashid, dan terakhir Khalifah Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, sabda Nabi bahwa kekuasaan Kisra Yazdazir akan dirobek-robek dimaknai oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk wajib hukumnya menguasai, merebut Persia, meluluh lantakkan Persia. Maka beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima untuk menguasai kota Qadisiyah, yaitu kota yang pusatnya orang-orang Persia. Diutuslah Sa'ad. Nah, sebagai tradisi sebelum perang terjadi selalu ada pembicaraan dulu, diplomasi dulu. Maka dipilihlah Rib'i bin Amir. Awalnya Rib'i ditolak oleh Rostam karena beliau adalah laki-laki kulit hitam. Jadi di mata Rostam itu penghinaan. Ya, orang merdeka kok disuruh ngomong sama orang budak.
Jadi bangsa Persia masih menjadikan kulit hitam sebagai budak. Bangsa Romawi masih menjadikan kulit hitam sebagai budak. Ya. Kaum muslimin menjadikan kulit hitam sebagai perwakilan mereka. Ya. Ini jangan ajari tentang hak asasi manusia kepada kaum muslimin. Di saat manusia menganggap kulit hitam itu budak, kaum muslimin menjadikan kulit hitam sebagai perwakilan mereka dan tidak merasa malu ataupun rendah. Rib'i bin Amir adalah yang terbaik dari kami dan dia yang paling berhak mewakili kami. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. 14 abad yang lalu loh, kaum muslimin sudah diajari seperti ini. Ya, tidak ada yang menolak, bahkan tidak ada yang berani untuk mengatakan tidak ketika Bilal mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Itu kan ajakan untuk sholat. Yang mengajak adalah Bilal, seorang laki-laki berkulit hitam. Ya. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhu tetap pada pendirian mereka bahwa Rib'i adalah yang terbaik di tengah mereka. Rostam pun menerima, lalu terjadilah dialog berikut ini. Dan Rib'i bin Amir tidak mau nunduk. Dia tidak mau membungkukkan badannya di hadapan Rostam. Dia tambatkan kudanya di dalam istana. Ya. Kalau mau terima saya seperti ini, kalau nggak mau sudah. Jadi betul-betul seorang laki-laki pemberani. Dengan maja'akum maja'abikum, kata Rostam. Dengan membawa pesan apa engkau datang ke sini? Rib'i bin Amir menjawab, Allah mengutus kami ke sini untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama manusia menuju penghambaan kepada Allah saja, dan dari kehidupan dunia yang sempit menjadi kehidupan yang luas, dan dari kezaliman segala agama-agama menuju keadilan Islam. Ini pesan ini disampaikan sebelum Islam menguasai Persia, dan pesan serupa yang disampaikan sebelum Islam menguasai Mesir, sebelum Islam menguasai India. Maka sangat wajar ketika Islam masuk ke Mesir, kaum Koptik Mesir yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ini yang harus kita pahamkan. Kalau ada mengatakan Islam datang sebagai agama penjajah, mana ada penjajah agamanya diikuti oleh seluruh negeri. Ya. Belanda datang ke Indonesia, dia sebarkan Kristenisasi, ada 3 trilogi. Gold, Glory, Gospel. Gold, ambil emasnya, sumber daya alamnya. Glory, untuk kemenangan sang raja. Gospel, untuk kristenisasi. Itu yang paling dilawan oleh kaum muslimin, karena mereka telah menjadi orang-orang muslim. Ya. Maka perang melawan Belanda adalah perang sabil. Jihad fisabilillah melawan orang kafir yang memaksakan kehendak mereka. Namun berbeda dengan penyerangan kaum muslimin ke Qadisiyah, ke Syam. Waktu itu Syam dikuasai oleh Romawi. Begitu Romawi dipukul mundur porak-poranda, maka penduduk negeri Syam yang lepas dari penjajahan Romawi berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu atas perintah dari Khalifah Umar bin Khattab, Romawi dipukul mundur, maka penduduk Mesir berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula di India, demikian pula di Andalusia. Raja-raja yang zalim itu dipukul mundur, dikalahkan, diporak-porandakan oleh kaum muslimin, lalu kaum muslimin berada dalam keadaan damai. Yang menaklukkan berdamai dengan yang ditaklukkan, menjadi muslim, menjadi saudara. Al-muslimu akhul muslim. Maka mereka sholat berjamaah bersama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Inna akramakum indallahi
atqakum. Tidak mungkin bangsa penjajah bisa sholat bareng tanpa pengawalan. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi menyampaikan, ketika Islam berkuasa nanti, maka kalian akan berjalan dari Son'a menuju Damaskus tanpa rasa takut. Ya. Perjalanan 2000 kilo tanpa rasa takut. Ya. Karena tidak ada lagi yang berani menzalimi. Ya. Ketika Islam berkuasa, Al-Mu'tasim billah mendengar ada seorang wanita dizalimi oleh Kaisar Romawi di Amuria, maka serta-merta Al-Mu'tasim billah menulis surat ila kalbir Rum, kepada anjing Romawi. Kalau tidak kau bebaskan wanita muslimah itu, akan aku kirimkan pasukan yang panjangnya dari depan istanaku sampai ke Amuria. Seorang wanita dizalimi, seluruh negeri bergerak maju untuk membela. Itu Islam, itu bangsa yang merdeka. Maka bagaimana umat manusia tidak berbondong-bondong masuk Islam? Nah, ini tujuan dari Islam sendiri, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kata-kata Rib'i bin Amir ini begitu monumental sehingga banyak dikutip oleh para ulama. Di balik kata-kata itu tercermin tujuan-tujuan asasi kedatangan Islam. Salah satunya yang terpenting ialah membebaskan manusia dari hakikat penjajahan dan penindasan menuju kemerdekaan sebagai hamba-hamba Allah yang hanya mengabdi kepadanya saja.